Kenapa ketawa? Gak ada yang datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bukan yang datang, Apa? itu mau ke warung depan kita. Terus ngapain dia masuk ke sini? Enggak, itu belok ke kiri. Belok ke kiri berarti. Belok ke kanan. Iya. Iya. Apa tuh? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabar wabarakatuh. semuanya? Sehat alhamdulillah, ya? Kak. Oke. Iya. Ini kabel nyeranteng semua. Susah. Di kaki bikin geli tau gak sih? Gak ada praktis-praktisnya ya. Iya. Iya, tapi lumayan lah alhamdulillah. Iya. Tahun baru ini menjadi semangat baru juga buat kita ya. Emang masih kan udah lewat tahun baru. Iya. Ngapain juga kamu belum bisa move on dari tahun baru? Enggak, maksudnya gini, ini itu malam Sabtu pertama di tahun 2025. Iya, semua sama sih. Iya, kalau besok-besok udah nggak pertama lagi kan. Iya. Paling nggak seminggu inilah kita mengalami hal yang pertama kali Iya ya. di hari itu. Di hari ini. Oh, kok info. Nggak usah dibuka, nggak usah dibuka, nggak usah dibuka, nggak usah dibuka, nggak usah dibuka. Ngapain dibuka? Nggak usah dibuka. Orang nggak usah dibuka, ngapain dipencet sih? Oh ya kan bener enggak? Udah aku bener. Udah nggak usah dipencet. Itu mah bukan urusan kita. Oh ya nanti Iya. jadi masalah gitu ya. Mendingan nggak usah Takut aja. ya. Bukan. Ngapain takut sama manusia? Kita itu nggak boleh. Manusia. Tararat-tat-tat. Hormati ibumu. Oh ya, kemarin tanggal 22 Desember itu hari ibu, Kang. Udah lama Iya. banget ya. Udah lama banget ya. Udah lama banget dan kita nggak memperingati apa-apa. Iya gitu sih ya. Ya, bagi kita mah setiap hari ibu ya. Iya. Sekarang aku ngomongnya ya. Wah, ini lumayan nih. Padahal sama Agak sekali berisi nih. enggak sih, cuman sampulnya aja sih. Lumayan tebel kertasnya. Iya. Di isinya mah kertas. Iya kayak buku ya. Kertas kosong aja udah. Iya. Tapi paling nggak ada garis-garisnya. Ah, itu buku catatan. Dan iya, berapa lembar tuh? 32 lembar ya. Ah, itu udah lama, jok lama banget. Musbin kan? Iya betul. Besok itu hari Sabtu, ada beberapa sekolah yang sudah mulai masuk kelas besok. Masuk sekolah. Masuk sekolah. Masuk kelas. Iya kan, mah belajarnya di mana besok? Di kelas tetap. Ya kadang-kala di taman bisa. Iya tergantung ini ya. Gurunya. Masing-masing gurunya ya. kreatif apa enggak Gitu. kan. Dia itu tipikal guru yang istilahnya bisa eksplorasi apa enggak. Betul. Eksplorasi metode pengajarannya, strategi pengajarannya, dan pendekatannya seperti apa Iya. gitu kan. Beberapa waktu lalu gurunya anakku itu malah justru ngajak anak-anaknya itu belajar di anak-anak ini yang anak-anak didiknya belajar di Anak-anak apa? anak-anak didiknya itu belajar di masjid waktu itu. Oke. Selama beberapa hari karena ruang kelasnya kebanjiran. Jadi pada ngungsi ke masjid. Oh. Nah, itu belajarnya Tapi masjid. dulu itu yang namanya masjid itu punya fungsi untuk pendidikan juga sebenarnya. Iya ya. Iya Buat kan? ngaji Sebelum dikenal sekolah itu kan baru dikenal kemarin sore. hari Kamis lah ya. Iya. Kemarin sore itu malam Jumat. Kliwon lagi ya. Iya. Horor tuh. Enggak. Kan sekolah itu kan baru ada setelah Belanda itu datang kan. Ya. Tapi kan dulu itu yang namanya lembaga pendidikan itu ya Di musola. dilanggar kalau dulu ya. dilanggar. Di Iya. sanggar gitu ya. Surau. Kemudian jadi langgar itu. Belajarnya di situ. Saya juga dulu belajarnya di situ. Di halamannya itu kan ada serambi, makanya kan kalau konstruksi masjid-masjid kuno itu ya, serambinya lebih luas daripada halaman dalam. Oh iya, buat ini ya. Banyak fungsi ya. Supaya fungsi fungsi masjid itu bisa dimaksimalkan. Soalnya kalau yang di dalam itu kan khusus untuk Ibadah. sholat, gitu Iya, kan. iya. Nah itu kan akan jadi masalah kalau misalkan buat gerejakan gitu kan. Gerejakan ya. Apa sih bahasa Indonesia? Pencilaan. Buat sama ini. ya. Tapi lebih enak gerejakan. Ya buat inilah ya, bukan buat untuk sholat aja ya. Buat lalu lalang gitu kan. Nah, itu kan ya enak. Makanya kenapa serambi masjid itu dulu itu lebih Luas. diperluas daripada dalam bangunan inti. Ini mau masa Islam. Iya kan malam Sabtu ya. Kita kan biasanya masa Islam 2 minggu loh ini, 2 pekan. Ini nggak ada masa Islam kan? Iya. Malam Sabtu kemarin nggak ada. Iya, Malam Sabtu ini nggak. Ya udah kita isi.
dengan kelompok 8. Batman. Aku Superman. Oh berarti sama-sama di DC. Bapakku pernah loh jadi Batman. Ultraman. Nah serius, jadi berubah gitu. Pakai ini, pakai tombol-tombol itu. Terus dibalas lagi. Ini bapakku pernah loh ngalahin Ultraman. Oh bapakmu monster berarti ngalahin Ultraman. Ultraman itu Jepang ya? Lebih hebat lagi. Apa? Ngalahin Ultraman. Ngalahin yang ngalahin. Oh berarti ngalahin monsternya. Iya. Oh iya sih ya. Ini bosnya monster biasanya gitu. Kan ada tingkatannya tuh, level-levelnya. Iya ya, berarti lantai berapa? 4. Tapi lantai 4 itu nggak ada di ini Di hotel-hotel itu nggak ada. Nggak ada ya. Terutama yang punya Chinese ya. Iya. Punya apa ya orang-orang Tionghoa. Karena angka 4 itu kalau dalam bahasa Cina itu bunyinya mirip dengan kata mati. Ya, shu terus atau si itu ya. Itu mati. Ya. Tapi kalau di bioskop nggak ada huruf i. Jadi ada kursi-kursi kan A, B, C, D, E, F, Kenapa G. kok nggak ada I? Itu menyamarkan dengan angka 1. Jadi misalkan itu kamu kursinya di mana di I1. I1 itu kadang kan tulisannya kan I cuman garis gini doang kan. Satu pun juga sama garis gini doang kan. Iya, Jadi kayak ini kursi berapa ya? Ini kursi I apa kursi 11 atau 11 gitu kan. Akhirnya kursi I itu nggak ada. Oh gitu. Coba diamati nanti kalau bioskop. Bioskop nggak ada ini berarti boskop dong. Kursinya bukan tulisan bioskopnya kan. Boskop. Bos kokopan. Ya itu nggak ada huruf I-nya. Halo bos. Gimana kabar bos? Masuk lagi dong bos. Bos sudah kop. Udah dong mas. Bagus lah. Di kop kemarin mas aku mas. Di kop apa? Kop surat. Kop aja. Iya, kop aja itu ada ini Kang kepanjangannya. Apa tuh? Coba dicari, saya lupa. Kopi aja kali ya. Bukan, ini kop aja itu kayak kepanjangan kop aja. koperasi gitu ya. Benar, kop aja itu koperasi angkutan Jakarta. Ya, itu bisnya warna hijau. Aku pernah naik itu. Warna hijau ya. Dulu sama Pak Haji dulu aku naik itu. Aku nggak pernah naik Kopaja. Sekali aja aku naik itu Kopaja. Seumur-umur sampai di Jakarta itu nggak pernah naik Kopaja. Serius ya? Naiknya ojek. Bajai, aku pernah naik Bajai. Bajai pernah. Ternyata itu drivernya orang Pemalang. Bajai hitam. Saya tapi bajainya yang bajai biru yang udah Bajai yang biru. udah gas deh kayaknya apa ya? Ya, Bajai. Bajaj. Bajai itu sebenarnya kendaraan yang dibikin oleh India. Itu produk asli India. Aku pernah naik itu sekali. Dan itu merek loh sebenarnya. Iya merek ya, bukan nama kendaraannya ya. Kayak Honda gitu ya. Honda. Kalau Onde beda lagi. Merek juga itu ya. Kalau di sana kalau Honda oh apa sih Honda? Honda kan Manhat. Kalau Onde apa tuh? Apa berarti? Honda itu Onde apa ya? Ya makanan. Tapi makanan. bukan ya. Onde itu bahasa ini kan? Onde mande. Iya kan? Minang ya? Minangkabau. Apa sih artinya onde? Onde coba ya. Baca belum rampung loh ini. Udah langsung ganti ke onde. Arti kata onde. Kata onde. Kenapa keliru? Onde mande. Kemana harus? Ya ampun ibu. Oh takjub. Kata takjub kali ya? Alamak. Ya kayak ini misalkan. Oh my god gitu kan? Oh my god. Gitu ya. Onde mande. Iya benar takjub lah. Iya. Takjub. Ya. Bukan takim. Bukan takim di Ambo Kembang. Tuh. Ilham Muncis nanya tuh. Apa Mas Ilham? OTW bang. Asik. Sama Bang Haji Roma Irama apa Bang? Oh enggak, tadi naik bajunya mau ke tempatnya Roma Irama. Betul. Naik bajunya sama Pak Haji Nur Hadi. Kopaja sama Bajai. Oh iya. Itu kan habis turun dari nginep di hotel mana dulu? Di tempatnya Pak Ismail. Ini manajernya Roma Irama sekarang. Oh. Manajernya dulu kan meninggal. Sekarang manajernya Pak Ismail. Dulu baru cuman ya udah lama bergabung sama Pak Haji Roma Irama. Dia waktu itu kan sebagai apa namanya? Kayak Afid itu apa namanya? Kuasa hukum. Kuasa. Nah, Pak Ismail itu kuasa hukumnya Roma Irama kan waktu itu. Nah, sekarang jadi manajernya. Oh, gitu. Dulu nginepnya di tempatnya Pak Ismail. Dan itu jam 4 itu dibangunkan semua kan. Suruh jamaah bareng sama
bapaknya Pak Ismail. Bapaknya Pak Ismail itu kerjanya cuma baca Al-Qur'an, Kang. Wow. Siang malam. Keren. Gila gak itu? Keren ya. Iya, karena beliau kan udah nggak kerja, punya toko apa itu namanya, toko Toko kayu, buku. bukan kayu, kayu lah ya, bangunan kayu bangunan gitu kan. Kayu manis. Nah, pahit. Kalau itu kayu pahit. Itu tuh cuman setiap hari ya nungguin ini apa namanya? Tokonya itu ya yang jual kayu-kayu gitu. Ada anak buah juga sih. Tapi dia tiap hari baca gitu terus. Kan saya tanyakan ke Pak Ismail, Pak ini bapaknya Pak Ismail berarti setiap hari gitu. Iya Mas, itu tuh tiap hari emang kerjanya gitu. Jadi nanti kalau luhur berhenti nih sholat gitu ke jamaah dan semuanya disuruh bareng-bareng semua satu keluarga gitu kan, termasuk pegawai-pegawainya juga. Suruh jamaah bareng di musola sana kan, tempat sholat untuk keluarga itulah. Terus udah gitu langsung rampung. Nah beliau ngaji lagi kayak gitu terus. Oke. Udah sepuh banget sih bapaknya itu. Oh. Tapi emang beneran tajir, jadi yang ya nggak masalah juga ya, maksudnya cuman baca Al-Quran karena udah ada yang ngerjain pekerjaan semuanya kan. Iya gitu. Artinya apa ya, karena sudah dikerjakan sama orang lain, jadi kan dia bisa fokus. Banyak waktu untuk ini ya, menambah baca-baca Al-Quran. Betul. Setiap hari katanya gitu. Ngomong-ngomong Khatam soal sehari. baca nih, Kenapa nih? ini penting banget nih. Apa tuh? Sekarang kan aku tergabung dalam forum Taman Bacaan Masyarakat. TBM. Iya nih. Wah. Tadi pagi aja aku ikut diajak sama teman-teman ya. Datang menghadiri acara pengukuhan pengurus wilayah Jawa Tengah. Oh, provinsi. Forum TBM. Ya. Kamu ikut hadir di Semarang berarti? Di Semarang dong. Tadi pagi pulang sore langsung ke sini, bayangin. Oh, belum istirahat kamu ya? Oh, enggak sempat butuh ya istirahat ya. Aku tidur di mobil lah. Oh iya, tapi masih ada waktu. Tapi riap. Nggak pulas banget sih ya. Oh enggak. Malah capek kan. Iya ya. Ya karena nggak tanak tidurnya juga ya. Posisi tidurnya juga kurang enak ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Apa tuh, soal apa lagi nih? Budaya baca kita. Nah, ini teman-teman di forum TBM ini ya, di provinsi, di daerah-daerah. Tadi saya ketemu dari berbagai daerah di Jawa Tengah ya. Ada yang dari Jepara. Nah, yang di Jepara itu kan udah kenal aku lama itu. Iya. Kan udah pernah ketemu juga waktu aku ngisi di acaranya Kemenparekraf itu. Oh, yang waktu itu yang seminggu itu kamu nggak berangkat? Bukan, aku sendirian, berangkat sendirian. Bukan sama Ilyan? Enggak, aku berangkat sendirian. Cuman sehari itu kan. Aku nggak sempat nggak izin itu waktu itu karena harinya Sabtu Minggu jadi aman. Nah, itu sehari itu ternyata ketemu lagi sama Mas Hasan dari Rumah Ilalang gitu. Rumah Irama? Rumah Ilalang. Rumah Ilalang. Rumah Ilalang itu TBM di Jepara dan itu jadi rujukan kementerian Kemendikbud. Kalau misalkan ada pelatihan apa, itu yang dijadikan tempatnya tempat pelatihan di situ ya. Jawa Tengah itu salah satunya adalah Rumah Ilalang. Nah ini tadi itu sudah pada ngobrol tentang apa nih, program apa nih 2025 gitu. Jadi semua daerah ini mau dihidupkan lagi forum TBM-nya gitu kan, termasuk Kota Pekalongan itu mau dihidupkan juga. Kota Pekalongan baru tahun ini ya? Atau memang sebenarnya sudah ada, tapi vakum? Kan, bukan vakum sih ya, kegiatannya ada, cuman memang kurang tersorot oleh media. Itu yang nah ini makanya ke depan itu sebisa mungkin kegiatan-kegiatan semacam itu ya yang dikelola oleh TBM itu bisa tersorot oleh media. Bisa di-up terus, di-blow up terus ya. Makanya sangat butuh dukungan dari teman-teman media, RKB terutama nih. Iya harus lah ya, apalagi kamu di situ kan bisa ini kita kan rutin lah ya. Iya makanya kan kemarin ketemu juga dengan teman-teman di TBM kota dan kabupaten ya. Iya. Mereka sempat sounding ke saya, gimana kalau misalkan kita bikin rutinan, katakanlah misalkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Oke, tinggal digilir aja, katakanlah siapa yang harus hadir itu bikin jadwalnya. Terus apa nih kira-kira topik-topik yang menarik untuk dibahas, mau dibahas gitu. Nah aku siapin untuk regulernya gitu kan. Sudah ada planning buat nanti ini ya acara rutinannya ya. Betul. Nanti kan aku ini aku includein ke Koja Sastra kan bisa. Oh bisa. Masuk juga tuh. Iya. Mantap jiwa. Keren ya. Mantap jiwa apa? Mantap jiwa itu manji, mantap jiwa. Manja itu mantap jadi. Mantap jahat. Mantap tapi jahat ya. Iya.
Manja. Oh itu ada band. Ada. Manja itu mantap jahenya, ya kan? Mantap Enak nih kalau jajan. dingin-dingin. Wah benar. Gini ya. Ada nggak ya yang mau ngirimin wedang ronde? Mulai nih. Sama ini jajan. Jajan. Boleh. Ya, cemilan deh. Cemilan 10 cepelas boleh. Cukup cemilan aja nggak sampai 11 sih. Cemilan aja ya. Cemilan enak tuh. Kan di sini ada bertiga nih sama Ma'ruf. Iya bertiga nih ya. Jadi, kita bertiga ada bagi Ma'ruf, tiga. ada Ozzy, ada Iya. gue. Jadi kita nanti kalau cemilan dibagi 3 kan pas. Cemilan. Dibagi 3. Tiga. Nah, jadi cemilan ya. Cemilan. Ditunggu deh. 10. Oh Ilham Mujiz mau kesini katanya. Asik. Ah, Ini Cis. Wedang ronde sama cemilan ya. request ya. Kayak gitu sih. Kita ini butuh banget loh. Aku di belakang itu ya. Kosong ini banget ya. kosong melompong gitu. Berasa nggak ada, mau ngerjain sesuatu itu kalau nggak nyemil rasanya Nggak berat aneh, ya? gitu kan. Rasanya aneh. Hambar deh. Kalaupun udah capek kan ngopi terus. Oh iya sih. Iya kan? Hanya minuman aja yang kita isi ya. Iya kan, blindingan dong gitu. Pantesan kamu bolak-balik ke belakang ya. Iya, makanya aku dari pagi aku tadi pagi itu berangkat jam 5:30. Naik mobil. Jadi dijemput dong, masa di Kamu berarti nggak tidur? Tidur? Nggak? enggak. Semalam nggak ya? Semalam tidur dari jam 5 Sama. setengah jam. Setengah jam ya. berarti. Aku habis subuh nih. Bangun-bangun tuh dengar suara ketukan pintu. Oh, belum mandi kamu? Langsung aja. Nggak mandi? Mandi lah. Nyampe tapi mandi. Mandi nggak ada 5 menit lah. Alah, kita mah cepet kalau mandi mah ya. Penting basah aja kan. Bener. Rambut basah selesai. Udah. Basah. Kelar udah. Yang lain mah gampang gitu. Iya. Tinggal semprot kanan kiri. Iya tampung. betul. Iya. Tips ya bagi Anda yang mungkin malas mandi gitu Iya. aja. Tapi itu hanya berlaku buat cowok deh. Mm-mm. Nggak berlaku buat perempuan biasanya. Iya sih ya. Iya. Benar ya. Lama perempuan kalau misalkan ini. Iya sih. Nggak tahu kalau Bu Zulfia lama nggak ya? Lah mungkin ada bagian-bagian yang mungkin harus lebih dibersihkan. Misalkan muka. Muka kan harus Mukanya pakai harus bersih ya. bersih. Pembersih lantai. Licin ya muka ya. Pembersih lantai Kan itu. kinclong. Iya Jadi itu. glowing. Ya udah kayak keramik masjid nanti mukanya ya. Putih bersinar ya. Kok bisa muka kayak keramik masjid? Nggak takut kepleset itu yang ini ya. Gitu lalat pada Injek ya. kepleset semua Iya tuh. kan. Mukanya udah keramik kayak keramik masjid putih. Nah itu ngomongin soal baca lagi ya, Iya. budaya baca tadi ya. Jadi kita tuh patut prihatin sih. Kenapa? Soalnya? Budaya baca di Indonesia itu ternyata ya, kalau kita lihat ya dari data di UNESCO nih ya. Iya. Dari UNESCO kita itu hanya punya 0,001%. Jauh ya. Atau artinya 1 dari 1.000 orang di Indonesia itu yang bisa dikategorikan rajin membaca. Oh perbandingannya ini ya. 1 banding 1000 itu jauh banget ya. Iya kan. Iya. Ya itu rata ya rata-rata ya. Nah sementara kalau dari surveinya BPS di tahun 2020 ini hanya 13,11% nih orang Indonesia yang membaca buku dalam sebulan terakhir. Tapi lain lagi. Kalau ada versinya PISA di 2022. Jadi Indonesia itu sudah masuk ikut ke dalam PISA ya. PISA itu apa sih? Aku lupa. Bentar aku tuh. Coba ini ya. Ini. PISA itu Program for International Students Assessment. Jadi program ini semacam penilaian ya, melakukan penilaian terhadap siswa Pelajar ya. secara internasional. Jadi ukurannya secara internasional. Dan program ini diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. OECD. OECD kok enggak lurut ya? Iya. ABCD harusnya. CDEO. EO. Ini kan dibalik aja ya. OECD. OECD. Ya, dia nggak bisa ngomong R soalnya. Jadi Nah CD. ini organisasi intergovernmental yang misinya itu menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pembangunan kebijakan. Jadi
salah satu yang membuat negara itu maju ya, dikatakan maju kalau kebijakan negara Pemerintahnya itu ya. itu apa ya, istilahnya berpihak kepada kebutuhan atau pembangunan literasi, diperkuat dengan itu. Ini ada berapa negara berarti yang gabung dipisah? Ada 81 negara. 81 negara termasuk Indonesia ya? Ya, dan Indonesia itu ya, kalau dari data PISA tahun 2022 itu peringkatnya 69 dari 81 negara. Oh, bagus lah ya, masih ada 20-an di bawahnya ya. 10, 11. Ceplas. Ya, 12. 12 negara di bawahnya 12 ya. Jadi kita itu posisi ke-12 dari bawah. Iya ya. Iya. 12 dari bawah. Nah, dari sisi literasi saja nih. Ya. Di skor PISA untuk Indonesia tahun 2022 untuk kemampuan membaca ya. Ini peringkatnya 71 dari 81 negara. Ini cuma untuk membaca ya. Untuk membacanya kemampuan aja membaca. ya. Kemampuan membaca itu bukan berarti kita itu bisa baca itu selesai ya. Tetapi kemampuan Pemahaman baca ya. di sini itu dalam arti ya. Kemudian kita bisa memahami terus kemudian mengungkapkan kembali apa isi bacaan tadi. Nah, yang sesuai gitu kan. Nah, itu ternyata kita di peringkat 71 dari 81 negara, 10 besar dari bawah. Sebetulnya agak memprihatinkan ya. Iya. Dan yang menarik ini beda ya, survei ini berbeda dengan hasil hasil uji dari PISA ini berbeda dengan survei yang dilakukan oleh BPS di tahun 2020 gitu. Ya terlepas dari soal soal selisih itu ya, selisih angka itu, kita tetap sebenarnya ya ini tantangan buat kita semua ya, kita semua artinya. Mari kita mulai mencoba untuk merefleksi diri untuk kita sendiri ya. Sebenarnya kita itu butuh nggak sih dengan bacaan-bacaan yang berkualitas, kemudian istilahnya perlu nggak sih kita memberikan asupan bergizi pada otak kita? Iya. Bukan hanya dari makanan saja, tetapi bukan juga untuk tubuh kita ya. Tapi juga ini pengetahuan-pengetahuan yang penting gitu. Harus sih ya. Tapi yang menarik lagi, kemarin itu kan aku bahas soal ini juga ya di Koja Sastra, bahwa salah satu, sementara waktu itu kebanyakan kita tuh selalu ngomong tentang akses. Harga buku yang mahal, ya kan, gimana caranya supaya murah, supaya kita bisa dapat beli buku, gitu kan, terus bisa baca, terus cara mendapatkan buku dan lain sebagainya. Ini akses. Sebenarnya kalau kita ngomong soal akses, sudah kelar sekarang. Iya, sudah terobati gampangannya kan gitu. Gadget kita itu bisa kita manfaatkan untuk mencari buku, berburu buku. Secara free loh bisa. Ya, aku dapat buku gratis ya, yang PDF itu dari banyak negara ya, dari luar negeri ada, dari Indonesia ada. Itu ya sudah, kalau koleksiku tuh udah 3.000 lebih. E-book doang. Iya, kamu download semua itu. Aku koleksi, terus kemudian memang secara mipil dibaca ya. Tapi itu bukan buku-buku cerita ya. Kalau buku cerita itu ada juga yang di Kemendikbud itu ada. Bahkan yang ini Kang, novel-novel luar negeri pun sekarang ada yang terjemahan. Betul. Ada websitenya sendiri. Iya benar. Jadi nggak ada deh alasan untuk mengatakan keterbatasan akses kita itu susah aksesnya gitu. Harga buku mahal. Ya kalau mahal ya cari deh alternatif lain gitu kan. Iya betul setuju sekali itu. Nah, dan perpustakaan dibuka di mana-mana. Iya. Apalagi perpustakaan daerah kita, di fasilitasnya baru nih, kan ya udah luar biasa ya. Ada juga perpustakaan desa, ada perpustakaan kelurahan, ada taman bacaan masyarakat TBM, ada perpusmas di tingkat RW. Iya. Tinggal dari kitanya aja mau nggak gitu kan untuk membaca itu. Nah, itu. Dan yang uniknya orang Indonesia itu kalau lihat orang baca di tempat-tempat umum ya, berasa kayak aneh gitu ya. Gitu loh. Orang kok baca sih gitu ya. Sok pinter. Iya sih ya. Intelek. Justru dengan kita baca itu bukan berarti terus kita kemudian pinter ya. Kita butuh kan gitu. Kita butuh. Itu.
Ya sama bapaknya Pak Ismail itu tadi ya. Yang baca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Setiap hari loh, Setiap hari. siang malam. Mungkin bisa di tokonya, bisa di mana gitu kan. Coba deh kalau itu misalkan itu juga menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Itu keren. Menarik sih. Nggak cuma baca Al-Quran saja, tetapi juga baca buku-buku yang Bacaan-bacaan lain. lainnya. Gitu kan. Istilahnya kita juga perlu lah ya istilahnya informasi-informasi dari berbagai pihak gitu. Penting sebenarnya. Saya ngerasa bahwa kenapa sih kita itu menjadi susah untuk membiasakan membaca, karena satu, kita nggak punya dukungan moral, bukan dukungan moral, norma sosial yang belum terbentuk. Iya ya, dari sekitar kita ya. Iya kan? Norma sosial ini belum terbentuk bahwa membaca itu penting, bahwa membaca itu dibutuhkan, bahwa membaca itu sesuatu yang sangat-sangat urgent saat ini. Iya kan? Iya sih, tapi kita nggak usah ngomong terlalu luas ya. Maksudnya gini, dari keluarga kita sendiri ya, saya sendiri ini yang dialami sama saya ya. Kan ada buku banyak nih di etalase gitu, udah dijajar banget. Itu kadang minat baca dari anak-anak kita itu kadang juga belum kebentuk Kang sampai sekarang. Anak saya ya, maksudnya ini kadang ya mungkin beberapa kali dia ngambil buku, dia baca sekilas, cuman nggak sampai rampung, taruh lagi. Cuman nggak rutin ini. Tapi yang penting itu kita sudah menyediakan gitu loh sih. Sekarang gini loh sih, aku ngelihat bahwa kita memang itu tadi dukungan lingkungan kita itu belum terbentuk. Ya. Coba deh kalau misalkan satu kampung aja deh, semua orangnya rajin membaca dan mereka mau membaca di depan rumah kayak lagi di warung kayak sambil nunggu makanan yang disajikan sama penjualnya ya. Itu kita baca. Nah, itu saya kira kalau semakin banyak orang melakukan semacam itu dan kemudian tidak cuman dibaca ya buku itu, terus kemudian diobrolkan dalam pertemuan-pertemuan. Nah, itu menarik sih. Itu di RT RW. Cuman aku tuh kadang-kala kalau ketemu ada pertemuan di RT RW itu ya, aku kadang-kala itu pengen ngobrol soal apa nih yang kira-kira itu penting, terus kemudian ya semua penting ya kalau di kumpulan itu. Terus kemudian ada referensi pembahasan bareng-bareng gitu ya. Itu kan asik. Cuman memang belum nemu aja belum nemu momennya aja sih. Iya sih. Tidak semua RT RW juga siap seperti itu. Iya. Harus dipaksain gak sih Kang kalau gitu tuh? Maksudnya kita maksain bahwa harus ada nih kayak gini, kayak gitu. Kalau memaksa diri dulu deh. Dari kitanya sendiri ya. Tapi saya respect ya dengan kawan-kawan yang istilahnya bergiat di gerakan literasi ya. Kayak misalkan beberapa waktu lalu ada yang namanya komunitas buka buku. Wah, itu menarik tuh, isinya campuran ya, ada anak muda, ada anak tua juga. Iya sih. Itu mereka saling bertukar pengetahuan selepas mereka seminggu itu membaca apa, terus kemudian mereka mencoba ngumpul bareng ya, mempresentasikan apa hasil bacaan mereka gitu. Terus juga kawan-kawan yang ada di komunitas-komunitas literasi yang lainnya. Nah, tapi saya respect di beberapa daerah yang lain ya, di Demak itu percontohan sih untuk se-Jawa Tengah. Bahkan sering banget ya TBM di sana itu ya. Mendapatkan kucuran dana dari pusat, dari provinsi, dari pemerintahnya. Ya. Oh, dari Pemdanya. Keren ya. Ada anggaran yang memang disediakan untuk forum taman bacaan masyarakat. Emang berarti ada keinginan dari Pemdanya sendiri juga ya. Ada keseriusan. Bagus lah. Itu. Ada support penuh ya. Makanya aku tadi banyak belajar tuh dari kawan-kawan yang lain. Sebenarnya bisa diterapkan juga di Kota Pekalongan sih, ya. Iya. Terus ada juga yang di mana? Di Purwokerto itu ada yang namanya Rumah Kreatif Wadas Kelir. Di Purwokerto. Gimana kalau di sana? Di Wadas Kelir itu bahkan mereka sudah punya web sendiri nih, webnya aku bukain. Websitenya Rumah Kreatif itu? Rumah Kelir Wadas Kelir, Rumah Kreatif Wadas Kelir. Nah, ini yang bikin Wadas Kelir ini ya, Rumah Kreatif Wadas Kelir itu, dia adalah seorang dosen di Universitas mana ya? UIN Purwokerto itu apa namanya? Sisyu apa? Saya lupa pokoknya. Oh, yang di sana ya. Nah, itu saya ketemu dengan beliau, Pak Dokter tadi pagi.
Pak Dr. Heru Kurniawan. Mm. Beliau yang sekarang menjadi ketua FTBM Jateng. Jawa Tengah. Oh. Iya iya. Gitu. Dari Purwokerto ya. Mm-mm. Nah, berdiri pada tahun 2013 ya, tanggal 7 Agustus. 11, Dan 12 tahun. 12 tahun. Heeh. Oi. Kegiatannya keren-keren nih. Ada apa tahun baru, merayakan bahagia bersama di Guci, piknik gitu ya. Oh ini bareng sama semua anggotanya Ini ya. laporan-laporannya ini nih orangnya. Beliaunya? Nih. Tadi aku ketemu, ya ampun seneng Ini banget beliaunya? ketemu. Pak Heru. Pak Heru. Orangnya low profile, Iya iya sih. nggak Tayani istilahnya nggak. Kalau ini dosen, ya, nggak kelihatan doktor. kalau beliau itu seorang dosen. Low profile banget, nggak gaya gitu. Istilahnya nggak gaya keminter lah, nggak. Iya iya. Biasa aja, Iya santai iya. aja. Enak jadinya penerimaannya ya. Orangnya juga ramah. Mhm. Dan ketika ngobrol itu, banyak hal yang aku dapatkan. Banyak yang kamu serap dari situ ya. Itu di sana itu ada kegiatan yang namanya sekolah literasi dan sastra Di rumah kreatif tadi. Nah, jadi Rutin ya. jadi apa ya, anak-anak siapapun di situ ya, nggak cuma anak-anak ya, itu dilatih nulis dan kemudian iya, diterbitkan iya, menjadi iya. buku. Ih, keren ya. Nah, Wadas Kelir ini ya juga menerima pelatih apa ya, misalkan menerima permintaan, misalnya nih kita mau rombongan ke sana, datang ke sana untuk minta Belajar dilatih, lah, iya. belajar tentang apa gitu. Iya, iya. Itu mereka Bersedia. bersedia Keren ya. dan itu nggak gratis sih, berbayar. Gitu. Iya iya sih. Tapi paling nggak emang beneran bisa kan kita yang datang ke situ mau serius gitu tuh bisa ya. Berbayar itu kan bukan berarti kemudian mereka narif ya, tetapi kan ini sebagai salah satu bentuk apa ya istilahnya, komitmen. iya. Komitmen. Anda kalau misalkan Serius mau lah. belajar, yuk Iya. kita, ya kan keren ya. Iya. Ini di rumahnya beliau loh. Di Emang rumahnya betul ya. beliau nih. Dan kebetulan juga warga sekitar di situ emang ada minat juga untuk ini ya, meningkatkan literasinya ya. Betul. Tapi saya nggak heran ya kalau di daerah Purwokerto ya, karena memang di daerah Purwokerto ini kan nuansanya pedesaan sih. Iya iya iya. Jadi iya. apa ya, wajar kalau ya bukan ya, nggak harus kemudian kita akhirnya kalau di Diwajarkan sini ya. nggak wajar gitu ya. Artinya menjadi hal yang menarik buat mereka karena akhirnya itu bisa menjadi sarana untuk mencari hiburan. Berkumpul ya, ketemu itu. sama saudara-saudara yang di sekitar situ ya. Nah itu. Keren sih. Keren. Ini ya Pak Heru ya. Iya Pak Heru, keren ya. Nah, ini. Yes, gila. Ini jadi PR nih buat kamu Kang nanti ke depannya. Bisa nggak ya seperti ini ya? Ya mungkin bisa sih. Cuman butuh dukungan ini, banyak yang pihak sih. Purwokerto. Nah, dia itu dosen bahasa Indonesia. Oh, pantesan kenal. Oh, sama-sama ini ya. Jadi kemarin itu ya, ketika nama saya disebut ke beliau gitu, beliau langsung oh ya sudah siap gitu. Gitu. Sekarang ya. Gitu. Seneng sih ada apa kegiatan yang di masyarakat yang seperti itu aktif gitu tuh seneng ya. Iya. Iya, karena gini ya, kalau saya kan berpikirnya gini, masa depan bangsa ini, masa depan kota ini, masa depan daerah Anda tempat tinggal, bukan milik kita. Bukan milik kita. Tetapi adalah mesti kita wariskan kepada cucu-cucu kita nantinya ya. Iya kan. Iya. Kita nggak bisa hidup selamanya. Ya kan satu. Makanya jangan semua mau direbut kita semua. Buat kesenangan kita aja. Iya sih. Akhirnya mereka mau ngerjain apa? Betul. Iya, kita nggak mau wariskan apapun ya untuk nantinya ya ke depan ya. Iya. Kasihan buat generasi berikutnya. Kalau nggak ada yang dikerjakan, terus apa coba? Betul. Bisa kalau mereka nggak tahu apa yang mau mereka kerjakan, stres tuh. Frustasi Iya. tuh. Dampaknya mungkin luar biasa ya setelah itu ya. Iya banget. Dan frustrasi sosial itu jauh lebih mengerikan daripada frustrasi secara pribadi. Iya. Karena kalau frustrasi sosial itu ya, itu semua kegiatan, semua yang mau kita kerjakan, mandek, perubahan sosial dan lain sebagainya, pemajuan peradaban, pemajuan kebudayaan itu nggak jalan. Iya. Dan kita menuju ke sana sih hari ini. Serius? Menuju ke kematian itu ya coba deh ya, dengan semakin menggilanya kita pada gadget.
Apa sih yang kita kerjakan sebenarnya? Betul kayak nggak ada aja sih ya. Iya kan? Ini sih tapi masih bisa diubah lah ya untuk gitu ya. Makanya Ada kemungkinan lah. makanya kan ini mau dari pusat ya, pemerintah pusat juga sudah mulai menyadari bahwa iya kita kelemahan kita ada pada literasi. Makanya kemudian dibutuhkan upaya penguatan literasi. Lebih ditingkatkan lagi ya. Iya. Itu penting banget. Dan memang kita butuh yang namanya buku-buku yang berkualitas juga. Gitu sih. Paling nggak biasakan membaca lah dari diri kita sendiri ya. Apapun itu sih sebenarnya ya. Iya. Iya. Yang penting itu apa ya? Informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, itu penting banget. Ya. Penting banget informasi-informasi yang bermanfaat, bacaan-bacaan yang memang benar-benar bisa memperkaya pengetahuan kita, terus kemudian memberikan pemahaman yang lebih mendalam sampai akhirnya kita bisa memahami bahwa kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya manusia itu menjalani kehidupan itu bukan soal bagaimana hanya soal ekonomi, soal apa gitu, tapi lebih dari itu. Apa itu? Bagaimana kita membangun spiritualitas kita lebih baik. Iya itu ya. Iya. Betul. Iya sih ya. Gini nih, betul. Nah, mulai deh kalau misalkan ini kalau mau pingin baca mulai dari sekarang ya, karena mungkin belum tahu website yang mana yang harus dicari atau mungkin belum ada kuota misalkan, ini bisa datang ke perpustakaan daerah Kota Pekalongan juga, ya kan di sana ada banyak ini kan buku-buku fisik yang bisa kamu pilih di situ. Terus juga ada free wifi juga, mungkin misalkan pingin download di aplikasi Pekalongan Kota kan bisa tuh pinjam buku digital. Ya, nah betul. itu juga bisa ya. Tadi itu ada pertanyaan dari anakku sih ya, ketika dia mau baca novel itu kan, kan ada sudah ada di etalase kan ada banyak, dia tanya, Pala ini kok ditaruh di sini semua nih, Papa sudah kelar semuanya? Ya sudah, ini yang saya taruh di sini itu berarti udah selesai semuanya. Kan yang belum selesai kan saya taruh di tempat yang lain Kang. Mau diselesaiin lah secara mipil kan. Yang udah selesai ditaruh di etalase itu. Nah terus masa bisa satu buku ini dibaca sampai rampung halaman terakhir? Lah iya, itu kan mayoritas novel-novel ya. Karena memang harus dibaca sampai akhir kan kalau pengen tahu ceritanya seperti apa kan. Betul. Nah itu tuh anakku kayak misalkan masa sih sampai bisa rampung sebegini tebalnya gitu. Agak lumayan jadi pertanyaan dari dia nih. Nah itu, tapi sih tadi saya amatin dia ngambil buku yang paling tipis. yang kayaknya biar cepat aja kali untuk menyelesaikannya gitu. Gitu. Ada yang gabung nih? Dimus, literasi itu apa artinya? Literasi coba dicek. Arti literasi. Literasi itu dari kata litera. Litera itu aksara. Jadi melek aksara gitu ya, semacam gerakan melek aksara. Ya. Melek aksara itu bukan berarti kemudian kita udah tahu kok ini A B C D E gitu kan, tapi kita juga perlu bisa literasi itu banyak ya. Luas cabang bidangnya itu banyak banget, termasuk nanti ada literasi digital, ada literasi ekonomi, literasi keuangan dan macam-macam. Artinya melek literasi itu melek informasi, melek pengetahuan dan lain sebagainya. Di segala bidang ya. Mas Dimus ya. Begitu Mas Dimus ya. Mas Dimus lagi baca buku apa nih ya? Atau mungkin udah ada niatan buat baca ini deh gitu ya. Iya. Nah, bisa sih. Boleh dong di share ya. Kalau misalkan ada yang apa ini lagi ngerampungin bacaan atau lagi pingin baca ini, baca apa gitu ya. Ya silakan nanti bisa deh di komen-komen di apa ini di WA boleh. Boleh. 0855420912 atau telepon boleh. Bagaimana rasanya pengalaman Anda ya, berbagi pengalaman tentang membaca boleh. Ini di ya. sini ya. Bu siapa? Mama Sasha ini yang lagi monitor kita juga ya. Oh ya, selamat ulang tahun juga buat Mama Sasha. Mama Sasha lagi ulang tahun nih hari ini nih. Ulang tahun. Yang keberapa nih, Mah? Ke 45. Apa iya sih? Nggak tahu sih. Coba aku lihat. 40 pas. Ini enggak belum. Enggak belum. Enggak belum gimana? Ini 42 nih. Berapa Mah? Dipasin deh. Biar gak salah terka kita. Siapa tahu ini 46. 26. 26. Ya bagus tuh. Tapi anaknya udah pada kuliah loh. Iya kan. Udah selesai kuliah. Siapa tahu anaknya sepantaran. Berarti kemungkinan 45. Iya Mah.
Tahu deh, ya. Ada yang udah lulus loh. Anaknya Mama Sasha. Ada yang Kok udah kamu lulus. hafal banget sih? Mama Sasha kemarin telepon di Wedangan. Ngobrol-ngobrol. cerita gitu kan. Aku nanya-nanya cerita Keluarga. bahwa anaknya itu ada yang lulus di apa nih kuliah di Unika. Satu dia udah lulus kayaknya. Lulus kapan? Baru kemarin kayaknya. Ketemu sama kamu harusnya tuh ya? Hah? Tahun 2018 lulus ya, Maya. Harusnya ketemu sama kamu tuh. Iya udah pasti ketemu. Terus kemudian apa ini ada lagi satunya lagi mau masih kuliah di UIN apa ya atau mau kuliah gitu. Keren ya. Oke. Hai. Ini nih Dina Yanti nih lagi baca ini buku. Buku Sukses Mendidik Buah Hati Sejak Dini. Nah, harusnya sejak Dina ya. Dina Yanti. Iya, ini bukunya buat Dini deh, bukan buat Dina nih. Sukses Mendidik Buah Yanti. Buah Yanti. Dina. Ini. Buah Yanti sejak Dina. Jadi Dina Yanti ya. Ini salah ketik nih Din, berarti Din bukunya Din. Bukan ini sejak Dini, sejak Dina. Lagi baca ini nih, Sarana Pendidikan dan Hiburan yang Sehat. Oke. Siapa? Dina Yanti. Oke. Ini Sarana pendidikan dan hiburan yang sehat ya. Iya. Berbagai nasyid. Agak religi nih bacaannya nih ya. Iya bacaannya religi nih. Iya bagus lah. Mbak Dina. Ya apapun semangat. Apapun sih sebenarnya kita mesti baca sih karena sebenarnya membaca itu nggak ada ruginya kok. Iya ya. Nggak ada ruginya. Iya percaya kalau itu. Karena aku sendiri berusaha membiasakan membaca sih. Setiap hari gitu pasti kan, ada minimal menyisikan waktu lah halaman gitu kan. Enggak susah sih kalau misalkan sehari itu harus kelar gitu kan, apalagi kita dengan ada kesibukan lain gitu kan. Ya. Nah aku tapi pernah sih semalam itu aku ngabisin satu buku gitu. Pas COVID tuh dapat 3 aku. Keren. Karena kan nggak ada kegiatan yang lain Kang. Daripada gabut ya. Iya kan sendirian aja di rumah. Daripada gabut muspro nggak ada manfaat gitu. Iya. Nah itu bagus tuh. Dapat 3 buku. Dan membaca itu ya banyak manfaat sih. Yeah. Banyak manfaat. Termasuk kesehatan juga ada. Bisa ya sampai ke situ ya. Untuk mengurangi ya atau misalkan bukan mengurangi tetapi mencegah linglung. Pikun itu dengan membaca ya. Dengan membaca itu. Iya sih, manfaat membaca untuk kesehatan salah satunya untuk itu ya. Terus menghindari Alzheimer juga. Oh, pengaruh juga ya. Terus apalagi ya? Karena kan otak ini kalau nggak diajak kerja, nggak diasah gitu ya. Nggak diasah untuk membaca. Membaca ini kan responsif ya sebenarnya. Ketika kita membaca itu ada respon yang kita berikan pada bacaan itu. Tidak sekadar kita itu menerima informasi dari apa yang kita baca, tetapi juga ketika kita baca itu pasti sambil mikir. Betul ya, kita kan? Sambil benar. Iya kan. Apalagi kalau buku cerita itu kan kadang-kala ditulis dengan bahasa metafora gitu kan, bahasa yang kiasan gitu kan. Kita harus bisa menggambarkan itu ya. Ini apa ya maksudnya gitu kan. Sedang bagaimana nih. Nah itu dia. Makanya itu selain melatih kecerdasan ya, itu juga bisa membuat kita itu berkembang daya kreativitasnya, imajinasi kita. Makanya kalau aku lebih suka membaca buku fiksi ya, buku-buku fiksi sama buku-buku yang kolosal. Ini buku-buku kalau aku buku-buku psikologi, buku apa lagi ya, pokoknya yang sebenarnya nggak ada ukuran berat atau ringan ya, tapi buku-buku filsafat aku suka banget tuh. Iya, masih demen ya. Kalau misalkan buku-buku praktis nih ya, kayak misalkan buku yang dibaca Dina ini kan buku-buku praktis nih, ya kan. Aku agak kurang. Minatnya beda ya. Karena kalau aku mendingan aku mulai dengan apa yang bisa aku lakukan gitu loh. Istilahnya eksperimen. Ya, sekalian bisa ini ya. Untuk melakukan apa gitu ya. Betul. Nah, dari eksperimen itu kan nanti bisa kita tulis tuh, Zi. Kita bisa tulis sebagai pengalaman gitu kan. Nah, syukur-syukur itu bisa di-share. Kalau aku biasanya nge-share-nya di media sosial. Ya, enggak cuman medsos ya, tapi juga lewat ini lewat web. Oh, di web kamu pribadi atau di webnya aku kan punya media juga. Oh iya, ada pakai situ ya. Iya. Bisa sih. Betul. Ini kok nggak ada sih ini sih
ini kok ada ini. Oh ya, saya juga pingin ngucapin terima kasih buat Mas Riko ya. Kemarin itu lumayan ketolong nih. Mas Riko kan ngasih aku kacamata plus tuh. Waktu sebelum itu kan emang saya lumayan bacanya agak jauh ya. Harus dari jarak yang lumayan agak jauh gini kan. Nah, kemarin dikasih kacamata itu akhirnya lebih ngebantu juga dalam hal membaca. Akhirnya tidak begitu, iya kan? Nggak begitu harus dijauhin, tapi dekat pun juga bisa kelihatan. Kalau sebelum dapat kacamata itu emang baca harus lumayan jauh, Kang. Oh gitu ya. Jadi kalau dekat itu kayak misalkan kabur aja tulisannya gitu kan. Oh gitu. Aku masih bisa baca sih. Lebih dekat segini tuh tanpa kacamata masih bisa. Aku segini aja nih ya. Nah, kalau itu mah gede tulisannya. Oke, aku kecilin. Oh jangan dong, saya yang kesulitan ya. Aku masih bisa baca. Ini masih aku bisa baca. Kalau itu udah enggak. Udah. Aku kecilin lagi. Iya makin nggak kelihatan ya. Masih aku baca. Aku enggak sama sekali. Masih bisa aku baca. Belum, udah sama sekali enggak sih. 100 deh kayak. Nah kalau lebih. ini aku agak lumayan ini, Susah ya ini. Siapapun deh kalau itu ya. Ini masih bisa aku baca sih, cuman harus cermat. Baru aku. Nah ini mah nggak ada sama sekali, nggak bisa orang. Ini. Iya. Itu. Harus gede kan. Gede. Nah, ini kemarin tuh dikasih kacamata sama Mas Riko kan. Mas Riko kan juga sama kan plus 2. Akhirnya dikasih coba pakai ini coba. Akhirnya kan aku dikasih itu kan. Saya coba pakai. Nah, Berasa seperti pernah makan ya. itu kapan sih? Itu tadi. Kan aku bilang tadi gitu. Iya, saya tuh sering gitu. Terkecoh ya. Ya kan ini kan Delay ya. Oh iya betul. Tuh kan. Saya tuh kadang kaget sendiri kan. Kadang lihat itu kayak lah, ini kok ada orang saat tengok sini enggak ada. Ini ternyata ngeprank ya. Itu. Di-prank sama media sosial. Untung aku nggak menemukan peristiwa-peristiwa aneh pada saat malam kapan ya? Sendirian. Malam Kamis kemarin, ya ampun aku sendirian di studio. Oh nungguin Iqbal ya. Emang Opik langsung pulang kemarin tah? Langsung pulang dia. Opik itu di sini sendirian. Iya, nggak nungguin temen apa gimana. Dia gitu ya. dendam kali. Kan dia sendirian sebelumnya. Tapi kan pas malam Selasa aku temenin dia loh. Iya. Malam kan? Rabu dong. Malam Selasa aku Kan malam Selasa emang jatahmu di sini. enggak malam Malam Kamis Rabu. malam Kamis yang malam Kamis sebelumnya yang pas kamu Natal libur. itu aku datang. Iya, bukan malam Selasa, malam ini. Nih, Dina Yanti nih, udah baca banyak buku nih. Aku udah baca semua ini dari dulu kerja di Arab, Kang Mas. Wah, keren ya. Mantap. Ada buku-buku banyak buku, tapi lebih ke buku-buku religi sih kalau yang Dina baca nih. Nah, keren sih, keren luar biasa. Harus inilah dilanjutin kebiasaan membaca ini ya. Tapi coba deh Din, kamu eksplorasi bacaan-bacaan yang lain gitu ya, iya. supaya ada variasi gitu loh. Karena kalau kita terpancang pada satu bacaan ya, Itu aja ya. kita akhirnya jadi agak sedikit ini apa ya istilahnya defend atau istilahnya nggak Kayak membatasi diri ya. membatasi diri. Jadi kecenderungannya nanti akan sulit untuk bisa menerima pandangan orang lain. Lebih diperluas lagi deh Iya, diperluas bahan lagi. bacaannya. Bacaannya lebih diperluas. Coba deh bacaan-bacaan yang lain gitu ya. Perlu sih sebenarnya. Misalkan aku jangan salah, aku tuh ya dulu tuh juga koleksi buku-buku bacaan ini, buku-buku resep masakan loh. Oh ya, Iya. nggak, resep masakan kan ini ya. Kalau menurutku ya resep masakan itu kan emang harus dipraktekin ya. Nah kalau cuma sekedar baca resep masakan kayaknya saya nggak ada minat deh. Kayak emang kalau misalkan butuh resep masakan ya sekalian praktek. Iya, aku Kamu kan praktek suka juga? masak. Oh iya sih kalau itu iya ya. Heeh. Jadi sekalian praktek ya. Terus buku resep minuman kopi itu mengolah minuman kopi. Itu masih Ada masuk. di, di rumah itu ada. Makanya Iya. aku meracik. meracik kopi itu aku dari yang dingin, yang panas itu ada semua. Dari yang pakai bahan-bahan tambahan misalkan herbal gitu ya. Nah, itu aku pakai. Oh takarannya berapa gitu-gitu ada ya Nah, terus dicetuskan. sampai akhirnya aku gini bikin eksperimen kadang-kala. Oke deh, aku pengen Makanan yang apa kayak gitu? gini nih, terus apa gitu. Iya. Itu aku suka tuh yang kayak gitu tuh. Emang harus praktek kalau itu sih. Gitu. Dina nanti nih. Nah, Oke, aku nanti cari di Salemba. Ada banyak. Kemarin kita juga habis dari Salemba ya. Nah, itu. Oke, tapi kalau misalkan pengen cari bacaan buku-buku yang lebih banyak lagi ya, variatif lagi ya. Kita itu ya itu tadi. Toko buku kita itu nggak ada. Iya sih ya. Salemba itu lebih ke Toko alat aksesoris. tulis ya. Aksesoris. Aksesoris. Iya. Kayak inilah Malala gitu ya. Heeh. Anak
Mololo gitu. Iya, maksudnya yang beneran toko buku kayak misalkan kayak kita sebutin Gramedia. Gramet gitu tuh. Yang ada. Beberapa waktu lalu ya, saya sempat ketemu sama Pak Wali, ngobrol nih. Bisa nggak menghadirkan? Enggak begitu. Pak Wali itu juga merasa Ada keinginan ya. merasa bahwa iya sih bener nih, apa ya, Pekalongan itu masih sangat butuh toko buku yang gede ya. Makanya beliau itu sempat mau mengusahakan Kerjasama ya? mau mengusahakan supaya ada membujuk Rayu lah ya, para pemilik toko buku besar ini supaya Buka di menginvest sini. ke sini gitu lah. Ya dulu kan pernah ada juga Gramedia, tapi kan include ya. Sama supermarket. Include dia. Dan nggak lama itu Kang. Iya betul. Tapi saya sempat beli di situ sih. Iya, aku banyak beli, tapi memang harganya agak selisih jauh Dari yang dengan Semarang. di toko yang di Semarang. Iya, Makanya, iya. wah ini selisihnya jauh. Karena aku tahu. Iya betul. Kamu udah beberapa kali ke sana ya. Sekarang itu Kang ya beli di Gramet nggak ada kantong plastiknya. Emang di Iya. Semarang itu memang dibatasi. Di Jepara juga begitu. Di Jepara waktu aku ngisi acara di itu ya. Karena aku sempat nginep semalam tuh di tempat teman gitu kan. Terus kemudian karena aku lapar terus kemudian butuh jajan dan lain sebagainya. Mampirlah aku ke Alfamart gitu kan. Nah, di sana itu nggak disediain plastik. Iya nggak ada kantongnya. Bener-bener nggak ada. Aku tuh kan untungnya aku bawa tas gitu ya. Oh masukin ke tas aja udah. Belanjaannya tuh banyak karena aku harus aku ngerasa karena nginep di tempat teman kan dan dia sudah punya keluarga, sudah ada anak, aku harus bawain Persediaan oleh-oleh lah ya. buat anaknya gitu. Iya. Jajan buat anaknya gitu. Iya snack gitu ya. Banyak banget wah Kamu masukin ke tas semua. berat semua. Itu nggak disediain emang dari situnya ya? Emang nggak ada. Bukan kemudian penawaran mau pakai kantong atau enggak itu enggak ya? Nggak ada Emang penawaran. ini dia, oh. Kalau misalkan mau pakai kantong, beli yang kantong itu tote bag. Yang kayak pakai kardus kertas ya? Bukan kardus yang cangklong itu, yang kain. Oh yang pakai kain ya? Oh yang tote bag. Iya. Bag itu. Dan itu saya respect kalau ada yang seperti Toko itu. yang seperti itu ya. Karena memang benar sih kita harus Mengurangi penggunaan ini ya pemakaian. satu pemakaian itu dan kita kembali ke tradisi lama. Ibuku dulu kalau belanja pasti bawa tas sendiri. Oh ya. Sih. Iya Ibuku bawa kan? selendang kalau ibu bawa selendang. Ya kan, atau bawa selendang. Nah, itu artinya apa? Melatih kemandirian. Iya. Melatih kemandirian dari hal-hal yang sederhana. Jadi kita nggak bergantung pada sesuatu itu kan, pada orang lain, kebaikan orang lain dan lain sebagainya. Tapi Dari kitanya. kitanya dulu yang harus siap gitu Iya. loh. Mau belanja kemana kita Gitu. sedia apa gitu ya? Itu. Gitu sih. Halo. Ini komik apa termasuk? Ya termasuk apapun. Masuk juga ya. Tapi walaupun aku baca buku seperti itu, tapi insya Allah bukan masalah netral apa enggak ya. Aku nggak khawatir kok soal itu. Saya juga Aman ya. baca. Bacaanku lebih keras-keras lagi, tahu nggak? Iya sih. Bener, bacaanku lebih keras-keras lagi, Din. Iya, kalau kamu mampir ke rumahku ya. Tapi jangan salah ya, kalau mampir ke rumahku itu pasti mumet. Nggak nyaman kamu. Iya, buku semua. Kamu mau duduk di mana kamu Din? Nggak ada Berdiri kamu Din. Duduknya di bawah. Iya, lesehan kamu Din. Ada Bu Hera di Pacar Tirta. Halo, Bu Dipacar Hera. sama Tirta. Ini pacaran sama Tirto. Tirta Nadi. Tirto pacar. Ya, sepacar. Malam Bud, Mas Ozi. Halo malam. Soal bahas membaca, dari dulu aku sama suami suka baca-baca. Alhamdulillah. Soalnya dulu sering langganan koran. Yap, sama aku juga masih langganan majalah. Bukan saat aku merit ada saat aku merit ada adikku. Manap itu adiknya ini. Ozi kenal ya? Ya kenal kan. Kita saudaraan, sepupu kan kita. Oh, kamu sepupuan. Iya. Nah, itu kasih kado hadiah buku bertema Islami. Nah, keren kalau nih. sekarang kami lebih membacanya mengarah ke Tadarus Quran. Tiap Alhamdulillah. seminggu sekali aku sampai tapi tiap bulan puasa alhamdulillah istiqomah one day One juice. one juice. Keren ya. Emang baca Al-Quran faedahnya banyak banget, tapi di samping hati tenang itu kita bisa lebih fokus dan awas penglihatannya. Iya Benar sih. nggak? Oh, kalau itu Berarti ini ya. aku nggak tahu nih, ilmunya belum sampai di situ. Hikmah membaca Al-Quran. Iya, tapi kalau aku sih ya membaca Quran itu apa ya istilahnya menjadi sebuah Kebutuhan kita juga ya. lah. Tapi
akan lebih asik lagi kalau misalkan sampai ke membaca Terjemahannya. bukan terjemahan, tafsir. Tafsirnya. Ya kan. Tafsir itu banyak ya. Tafsir itu banyak. Tafsir itu banyak, ada apa ini? Aku tuh yang baca yang aku Al-Jalalain. kalau Al-Jalalain yang banyak beredar ya. Al-Ibris. Al-Ibris Ada yang aku baca, Al-Ibris. yang per jus itu. Iya. Saya beli itu per jus sih. Iya. Yang pakai huruf Tipis tipis pegon itu. ada hotnya ya. Huruf pegon itu. Nah, aku juga punya yang tebel, yang Quran mushaf yang tebel, yang gede itu ada. Iya. Tapi aku lebih nyaman baca yang kecil-kecil yang satu jus itu. Al-Ibris ya, per Al-Ibris. juz. Per jus. Ada dari ini Al-Misbah. Al-Misbah, kalau Al-Misbah itu saya juga baca di situ. Quraisy Shihab, ya. Quraisy Shihab itu menariknya di Al-Misbah itu kajiannya komplit di situ. Tapi ada juga nih tafsir Al-Qur'an yang berdasarkan sains. Punya siapa? Itu yang nerbitin dari India. Ada terjemahannya nggak? Ada. Itu Ada, udah terjemahan bahasa Indonesia dan ada gambar ilustrasi tentang fenomena penggambaran alam itu gitu. tuh. Iya, betul. Keren jadi, ya. Jadi di dalam sainsnya apa gitu. Ada. Ada pelengkapnya akhirnya ya. Betul. Ada juga ini ayat-ayat sains ya. Itu yang nulis siapa sih? Itu dosen ITB kalau tidak salah. Ada. Al-Hikam juga ada. Terus ada tafsir yang menggunakan pendekatan antropologi. Aku juga baca itu. Nah, satu hal yang menarik dalam tafsir versi yang menggunakan pendekatan antropologi. Itu ya. Itu akhirnya yang menarik itu saya baru ngeh ya. Saya baru ngeh dengan tafsir itu ketika saya nemu tafsir tentang surat Al-Fil. Pasukan gajah. Pasukan gajah. Itu menarik. Raja Abraha ya. Itu menarik. Jadi di dalam tafsir itu akhirnya digambarkan, diceritakan bagaimana peristiwa itu, prosesnya itu seperti apa. Ya. Kita kan ngertinya tahu-tahu aja perang gitu kan, tiba-tiba ya perang, menyerang gitu kan. Makkah gitu ya, Ka'bah. Tapi di dalam tafsir itu lebih komplit peristiwanya. Lebih detail lagi diterangkannya. Era sebelumnya gitu. Betul. Abdul Muttalib, kakek Nabi nih. Kakek Nabi itu adalah seorang negosiator, diplomat yang handal dari kaum Quraisy ya. Dari kaum Quraisy. Makanya kan beliau dijadikan tetua kan, jadi sesepuh di kaum Quraisy. Ya. Nggak ada orang yang berani sama beliau. Iya, beliau yang paling dihormati lah di kaum Quraisy itu. Sekalipun anaknya sendiri yang Abu ini Jahal, ya. Itu nggak pada berani itu. Nah, yang menarik itu beliau yang datang ke Abraha bersama. Oh, ke Raja Abraha. Iya, bersama Hamzah kan. Iya kan? Kanaknya. Ingat ya? Iya kan, bersama Hamzah ditemani oleh salah seorang penerjemah yang intinya itu dia tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi karena memang ada peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu kan? Yang kemudian beliau itu mencegah supaya Abraha tidak melakukan kayak gencatan senjata gitu ya. Bukan, ini negosiasi. Oh, negosiasi. Negosiasi, diplomasi banget. Nah, dan asik banget itu peristiwa itu. Jadi akhirnya saya baru tahu bahwa kalau begitu memang secara keturunan, secara DNA Rasulullah itu ya lahir di keluarga yang memang istimewa. Iya. Lahir di tengah keluarga yang istimewa. Abdul Muthalib, kakeknya saja sebegitu hebatnya. Seorang negarawan loh beliau. Iya kan? Seorang negarawan. Terus pamannya seorang bukan hanya pintar berdagang ya, tetapi beliau ini jago berkomunikasi. Jago banget melakukan diplomator lah ya. Iya, diplomat. Jadi semua dari keluarga-keluarganya besar Kanjeng Nabi, Bani Hashim ya. Bani Hashim. Itu orang-orang hebat. Orang-orang diplomat. Iya betul. Emang dari gennya udah keren lah ya kalau kita bilang gitu ya. Makanya kan di dalam strata sosial masyarakat Quraisy pada waktu itu, Bani Hashim ini tergolong yang terhormat. Ya kan? Banyak yang respect lah ya masyarakat waktu itu ya. Hanya saja memang ada beberapa part ya, ada beberapa bagian yang kemudian akhirnya agak ngiri nih. Iya Sama Bani Hashim.
Makanya kan Iya kemudian bagaimana kemudian keluarga Bani Hashim ini tidak mendapatkan jatah untuk mengelola Zam-Zam, ya kan? Iya, 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 iya. Ya kan? Jadi kayak ada yang sirik lah kalau kita bilang. Resek banget gitu. Nah, itu ada tuh. Nah, itu di tafsir Diceritakan tafsir itu ya. Di tafsir siapa sih ya Yang nulis? tentang ini nih. Itu dari Arab sih. Ada terjemahan gitu ya. Dan itu ditulis apa ya? Saya mendapatkan referensi itu dari penelitian seorang akademisi dari Indonesia yang kemudian kuliah di sana gitu kan. Nah, saya dapat itu banyak banget. Wah, keren banget. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Jadi banyak hal yang kemudian saya dapatkan dari tafsir itu. Termasuk ini satu peristiwa yang menarik itu. Tentang? Yang sering saya ceritakan sih, bagaimana kemudian Rasulullah itu kemudian jadi peristiwanya gini. Itu dari Abu Darda kalau tidak salah. Jadi Rasulullah mengajak sahabat-sahabat waktu itu kan. Ada Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus sama dengan sama Abu Sofyan. Abu Sofyan. Siapa? Bukan. Utsman. Berempat gitu kan. Sama Rasulullah ya. Sama Rasulullah. Terus Rasul itu mengambil kerikil, batu kecil lah ya, batu kecil. Terus kemudian dibagilah kepada para sahabat ini satu-satu. Terus disuruhlah mendengarkan mendengarkan batu Kerikil itu ditaruh di telinga. Oke. Awal mula kan para sahabat bingung. Ngapain sih? Ngapain sih ini? Iya sih. Coba dengarkan saja, tenang saja, dengarkan. Konsentrasi. Saja. Terus setelah itu dicek para sahabat, apa yang kamu dengar? Seperti dengungan lebah. Kamu? Seperti sama jawabannya. Nah, dari situ kemudian muncul sebuah, nah artinya apa? Bahwa teori energi sudah ditemukan di zaman itu. Oh, sejak zaman Rasulullah itu udah ini ya. Nah, artinya gini, Rasulullah itu mengajak kita untuk mencoba menemukan atau mencari tahu bahwa kita itu patut yang namanya mencari ilmu pengetahuan, menggali dan terus menggali. Paham. Iya. Dari penggalian pengetahuan itu, akhirnya kita jadi memahami bahwa Islam ini, Quran ya, kitab Al-Quran itu nggak cuman ngajarin tentang bagaimana berakhlak mulia dan lain sebagainya. Nggak membatasi ya. Iya betul. Tetapi justru akhlak mulia itu akan menjadi implementasi dari pengetahuan yang kita dapatkan. Dari apa? Dari membaca itu tadi. Membaca itu apa sih? Bukan membaca tulisan saja. Membaca dalam konteks ini adalah bagaimana kita mampu ataupun membuat mampu membaca situasi, mengetahui kondisi-kondisinya di sekitar kita saat itu. Apapun itu. Nah, gitu tuh. Gitu. Makanya kalau malaikat Jibril itu dihadirkan waktu itu, terus nyuruh menyampaikan perintah gitu, pertama gitu. Iqra itu kan untuk membaca ya. Yang dibaca apa? Wong belum ada bukunya. Iya. Belum ada mushaf. Beliau kan juga ummi kan, kayak nggak bisa baca tulis lah istilahnya kan. Makanya yang dibaca itu adalah kondisi sosial, lingkungan, alam semesta. Bukan sebatas tulisan ya. Gitu. Baca di sini, Iqra di sini ya. Ajaran agama kita itu mengajarkan kita agar menjadi orang yang memang benar-benar lebih pengen tahunya lebih gede. Pengen tahunya lebih gede. Iya. Kepo gitu. Kalau istilah sekarang ya, kepo, tapi keponya yang positif. Iya, yang baik-baik lah, yang bagus-bagus. Tentang fenomena alam dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita tahu bahwa kalau begitu saya harusnya begini. Jadi pengetahuan ya buat kita ya. Tapi ada juga nih kawan-kawan kita yang masih sampai saat ini hobi membaca ya. Dari Mas Adi. Adi di Kulo Karanganyar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu saya itu juga gemar membaca, pernah juga beli buku Khalil Gibran, Sayap Patah nih. Misteri Cinta, dan satunya lagi saya lupa. Dipinjam temen itu keseringan tuh. Iya. Aku tuh udah kehilangan buku satu lemari. Nah saya kalau saya dipinjam ponakan biasanya ngebalik. Terus apalagi kalau majalah tablet musik seminggu sekali pasti beli sambil nongkrong di halte.
Heeh. Sekalian ngisi TTS teka-teki semrawut katanya. Tapi semenjak ada Android jadi males baca buku bentuk fisik. Oh gitu ya. Lewat ini aja digital ya. Nah, itu. Terus dulu paling demen baca buku stensil. Sama ini ya, sama Freddy ya, Mas Andi ya. Ya, Freddy S. Ya nakalan itu wajar lah ya. Iya, iya. Iya, saya juga dulu iya ada. Aku selain majalah musik ya, dulu itu aku tuh langganan Hai Kawan, terus Kawan, kemudian tabloid ya. nah, terus ini PC Media itu PC yang gede aku, PC yang gede betul. 60 ya. Terus apa lagi ya? PC Mil. Angkasa aku ini. Oh, ini. Angkasa itu tentang pesawat-pesawat gitu, pesawat tempur. Kok kamu ada minat di situ sih? Iya benar, aku seneng belajar militer. Oh iya. Strategi perang dan lain sebagainya aku seneng banget. Kok bisa ya? Iya. Terus kemudian majalah Tempo, Iya. Gatra, terus apa lagi ya? Kalau untuk politik dan lain sebagainya, aku banyak belajar dari Gatra, Tempo gitu. Tempo ya. Terus kalau koran itu dulu aku langganan itu zaman kuliah loh. Aku sebegitu banyaknya langganan. Di kos-kosan berarti ditumpuk-tumpuk Iya. itu. Nah dan itu kan nggak murah ya. Iya, betul. Ada aja sih uangnya. Berhenti sampai kamu nikah nggak? Sebagian diberhentiin sih, sebagian ya. Kalau sekarang Karena kan bentuk fisiknya udah nggak bisa, udah jarang udah nggak langganan. bisa, nggak ada di sini yang jualan, ya kan? Iya betul. Koran aja sampai sempat ditolak tuh waktu mau langganan. Udah nggak beredar di Pekalongan Mas. Susah kalau misalkan cuman apa namanya kayak nyempil satu buat kamu aja nggak susah gitu. Dulu itu majalah Horizon untuk majalah sastranya, terus kemudian majalah apa lagi ya? Banyak aku dulu itu Intisari. Intisari bulanan ya. Nah, itu bulanan. Iya. Itu terus bahkan sempat ada bonus CD kan yang PC Media itu kan. Aku ngumpulin tuh CD-nya itu berapa ini kayak tempat kaset, tempat CD itu kan. Ya, sama. 3 sampai 4 gitu kan. Dipinjam temen, hilang semua katanya. Sorry nih, belum ketemu CD-nya gitu kan. Itu isinya aplikasi-aplikasi tuh keren-keren ya. Oke. Tapi malah nggak ketemu, ya udahlah ya. Dari Dimas nih, Dimus. Ada. Masih? Ya kalau Oh, yang kemarin ya. Kalau beliau sih bukan ahli tafsir ya, dia itu kan ya kayak kita Memahaminya aja seperti itu. Kayak kita aja siaran gitu. Kalau ahli tafsir itu ada ilmunya, Mas. Sanatnya juga jelas juga ya kan. Iya, keilmuannya juga cetho gitu. Begitu. Kalau ini jangan dipikir pusing lah Mas Dimus. Santai aja. Gitu. Mas Adi lagi ngetik nih. Kira-kira mau ini ngetik apa lagi nih? Nggak tahu. Mas Adi. Itu jadi seru sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal dunia membaca, karena sebenarnya dengan membaca kita bisa mengembangkan imajinasi, Percaya ya kan? ya. Kreativitas, dan syukur-syukur kita bisa ikutan nulis. Ya, itu yang belum saya ini nih. Nah makanya coba deh, Iya. kamu Perlahan mulai lah. dari ini, Iya. mulai dari sekarang itu mulai nulis yang Lebih serius lagi ya? lebih serius ya, bukan tulisannya jadi serius ya, tapi paling tidak Intens ya. satu wacana selesai. Kalau sementara kan kamu baru Comotan ya. bukan cuma comotan, tapi kamu bikin quote gitu kan, Secuil, iya. bikin semacam apa ya, kata-kata bijak, Caption kata-kata di hari ini, gitu. closingan nih. Nah itu itu bagus sih, tapi kalau aku ya sebenarnya di media sosial itu saya tidak sedang nulis, itu apa ya, tempat aku Pesan. nyimpen aja, tempat aku nyimpen bahan-bahan yang mungkin nanti Bisa disatuin. bisa nggak cuma disatuin, ini ide nih bisa di ini. Oh iya iya, pokok pikiran aja deh. Betul. Karena kalau misalkan aku Sekedar nggak sempat nulis ini ya di kertas itu, nah itu bisa maka aku dilihat nulis lagi ya di medsosmu ya. makanya kan nggak nyambung ya dengan apa yang hari ini terjadi, itu sering banget aku nggak nyambung. Iya, bukan peristiwa yang saat ini terjadi sih. Oke, koran paling ini dari masa di Kulu, koran paling favorit itu Pos Kota. Oh iya, Pos Kota itu ya paling seneng itu yang berita-berita kriminal itu ya. Sama cerita itu loh. Ada. Cerita itu. Ada sih cerita ya. Ada gambarnya, biasanya ada gambarnya, gambar sedikit. Tapi kalau Pos Kota itu paling populer di Jakarta tuh waktu itu. Kalau di sini nggak begitu ya. Nggak sampai sini sih ya.
Sering ada pojok kotak tulisan dari mantan Menteri Penerangan era Orde Baru Pak Harmoko. Harmoko, Klimis Iya. tuh. Pos kota itu dulu itu memang dikelola sama Pak Harmoko, benar. Rajin ya beliau ya. Heeh. Kalau ini lebih ke sekarang itu lebih ke ini siapa Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ya, Ya masih sering ya. This Way ya. Itu. Di ini ya Jawa Pos ya, radar ya. Kang Sabar. Kang Sabar. Oh, ini Kang Sabar itu Mas Barok tuh. Dia ini pengelola ETBM Hidup Punya Cerita. Oh di ini Wiradesa. namanya Kang Sabar akunnya. Kang Sabar akunnya. Nah, beliau ini juga menjadi salah satu pengurus di forum TBM untuk wilayah Hidup Punya Cerita di Jawa Wiradesa Tengah, ya. Gitu. Ikut nggak beliau tadi? Ikut, aku ketemu tadi. Oh nggak satu mobil sama beliau? Enggak, beliau naik kereta. Cekik. Darat-darat kan itu kan sampai Surabaya, ini kan Semarang ya beda ya. Kamu sama Andika ya? Aku sama Andika Berdua aja? berenam. Oh, sama teman-teman yang lain juga. Iya, karena aku ngajakin untuk Gen Z ya. Untuk bisa relawan di dihadirkan ya. Sogan itu saya ikutkan supaya mereka belajar bagaimana cara membangun relasi dengan orang-orang baru, harus dengan diajari dari orang-orang sini. yang Iya. berasal dari daerah yang Berjejaring lah ya. berbeda, gitu. Iya, supaya mereka tuh nggak kaget ketika nanti dipersiapkan untuk menjadi pengganti kita. Penerusnya lah ya. Nah, itu dia sudah siap. siap. Ah, Gitu. keren. Itu Ya, maka oke deh. itu bagian dari regenerasi sih. Hmm. Kasihan anak-anak kita sekarang itu ya. Kadang-kala mereka tuh kebingungan mau ngajak ngobrol aja deh sama orang Kayak baru. yang Itu mereka bingung. kesusahan ya. Karena kita nggak ngajarin dan Betul. di sekolah itu keterampilan Komunikasinya itu kurang ya. nggak begitu diajarin gitu loh, nggak begitu banyak Nggak jadi prioritas ya. Porsinya nggak begitu besar untuk Iya sih. diajarkan. Padahal butuh loh itu di kehidupan nyatanya setelah era setelah sekolah ya. Banget, Iya. banget. Karena apa sih yang bisa dilakukan oleh orang ya selain berkomunikasi ya? Pengetahuan boleh deh kita kaya pengetahuan, tapi kalau kita nggak punya cukup kemampuan berkomunikasi, mau dibuang kemana itu pengetahuan? Oh iya Mau si dibagi muspro aja, kemana muspro aja udah. Disimpan di sini, beban. Ya iyalah, ngapain juga ya Iya, kan? kan? Nggak ada implementasi juga ya. Nah itu makanya penting banget itu untuk diajarkan. Dan nggak harus melalui public speaking lah. Ilmu Sebenarnya komunikasi. komunikasi itu nggak harus public speaking. Tapi yang paling penting adalah bagaimana berkomunikasi secara intens dengan orang lain. Dengan lawan bicara dengan kita. orang yang belum dikenal, terus kemudian dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang sebaya, iya, dengan orang. Nah itu dulu deh. Sebatas Komunikasi itu dulu ya. personal aja dulu. Itu lebih penting. Karena kalau public speaking ini kan sebenarnya keterampilan tambahan ya. Iya, nggak dibutuhkan semua orang juga, hanya sebagian mungkin ya. Iya kan? Keterampilan tambahan. Artinya itu bisa diolah selama Nextnya lah dia itu bisa berkomunikasi dengan baik ya, dengan kawan sebayanya, kawan pokoknya yang Lawan bicara kalau kita lah. komunikasi personalnya sudah bagus ya, saya yakin komunikasi public speaking ya, komunikasi ke publik itu juga bagus. Iya, paling nggak bisa diajarkan ya setelah itu ya. Iya. Iya. Karena kita sendiri deh, kita belajar siaran, jujur deh ya, Dari awal nih. otodidak kan, Ya, otodidak, Iya kan? betul. ya kan? Kita cuma niru-niru sama senior kita sih. Iya. Seringnya kan gitu ya. Terus kan kita coba ngembangin sendiri, gitu kan, ngembangin dari Sesuai style kita. terus sesuai dengan apa nih yang mau dibahas, terus dan lain sebagainya. Nah itu kan itu kita kembangin, terus kita coba dengerin Yang gayanya lainnya. orang yang sudah punya apa ini nama. Betul, katakan. betul. Kalau sekarang itu aku lagi ngikutin Gita Wirjawan, itu keren banget. Masih sering kamu dengerin ya. Bener, itu asik banget. Ya gayanya sih serius, tapi santai ya. Tapi apa ya istilahnya berbobot gitu loh, berbobot banget kalau Gita Wirjawan. Terus kemudian bagaimana kemudian Agus siapa itu siapa Bagus Mulyadi, Agus Mulyadi. bukan Bagus Mulyadi. Pojok. Bukan yang profesor itu, yang profesor di apa di Nottingham. Di Inggris. Ya, dia dosen guru besar di sana Nottingham. Terus kemudian Karlina Supeli, bagaimana kemudian dia itu menjadi orator yang enak banget. Ulung ya. Dia apa ya? Beliau itu kalau menjelaskan itu urut banget, tertata rapi. Iya, keren sih. Meskipun itu tidak membaca. Jadi ketika misalkan wawancara itu
beliau urut banget. Menerangkannya itu emang secara runtut. Runtut banget. Jadi akhirnya aku terbuka wawasanku ya. Oh iya ya, berbicara pun harus runut, berbicara pun harus runtut, sehingga logika itu bisa didapat. Iya sih ya, seringnya kita yang dengar itu kalau misalkan ada narasumber atau siapapun itu yang ngomong, kadang ini loncat-loncat ya, gitu kan. seringnya gitu. Partnya jadi ada missing link antar bagian, sehingga ini di logika nggak dapet nih. Betul. Ya, kayak katakanlah tadi ya, saya kan sering nih ngeditin tulisan-tulisan dari kiriman-kiriman orang gitu. Itu banyak banget ya tulisan-tulisan itu secara logika cacat. Iya sih. Secara logika cacat. Nggak runut. Karena nggak runut. Terus cara berpikirnya, saya akhirnya kan membaca ini orang pikirannya kacau nih, gitu. Dia nggak ngerti apa yang sedang mau dia sampaikan ungkapkan. Dia paham untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memahamkan kepada orang lain, dia nggak mengalami kegagapan. Wah, kenapa sih seperti itu? Karena itu tadi. Kebiasaan membaca yang kurang. Betul. Nah akhirnya ketika kamu nge-ngedit itu kayak bikin baru lagi kan akhirnya ngerubah semuanya kan, ngerombak semuanya kan. Itu fatal loh sebenarnya. Misalkan apa ya, contoh kata misalkan masih bahas tentang bagaimana cara membuat tempe gitu kan. Tiba-tiba di tengah jalan di kalimat keberapa dia ngomong tentang bahwa tempe itu terbuat dari kedelai. Kedelai itu dibeli dari Amerika, diimpor dari Amerika. Harga kedelai per kilonya sekarang sekian. Itu kan bab yang berbeda. Gitu loh. Udah di luar itu ya. Orang lagi ngomong soal proses pembuatan tempe belum selesai, tiba-tiba ngebahas yang lain, tiba-tiba ngebahas kedelainya. Kan jadi ini mau kemana sih? Kalau kan? Kalau itu dalam bentuk cerita, oke. Tapi ini tulisan yang padat dalam arti informatif. Nggak butuh panjang banget kan? Betul. Tulisan-tulisan yang istilahnya teratur gitu kan. Nah, terstruktur dengan teratur gitu. Nah, kalau sudah tulisan-tulisan yang terstruktur kayak gitu, itu kita perlu yang namanya memperhatikan kata-kata yang kita pakai. Iya. Diksi-diksinya kita harus makanya aku tuh kalau nulis ya, kalau misalkan nulis itu ada 3 buku yang harus saya sanding. Yang jadi rujukan atau gimana itu? Yang 3 minimal itu ya, ya. 1 buku kamus bahasa Indonesia. Pemilihan diksi yang benar ya. Thesaurus apa? Thesaurus itu kata-kata lain gitu kan. Misalkan misalkan padanan kata. Enggak cuman padanan kata. Kata turunan itu apa lagi? Misalkan melihat kata melihat itu ada banyak nih. Melirik, melotot, itu kan. Meninjau. Nah itu bisa ada banyak kriteria di situ nanti. Nah kita bisa mencari kata yang pas tepat untuk digunakan kalimat ini. Oke, nah, ngerti. Terus kalau saya sudah nemu nih, oh ini apa ya, di thesaurus aku mau kata ini deh. Ini artinya apa sih? Oh ini kayak gini. Oh ini berarti nggak cocok. Thesaurus. Dari thesaurus aku masuk ke kamus. Terus kemudian kok nggak cocok nih? Oh oke, ganti deh gitu. Dipasin itu. Ya. Nah, satunya lagi apa? Satu lagi glosarium. Glosarium apa? Glosarium itu daftar istilah. Daftar istilah berdasarkan bidang-bidang ilmu pengetahuan. Misalkan istilah-istilah dalam ilmu biologi itu apa? Biologi ya, bukan ilmu biologi. Ilmu, kan ada logi ya. Iya betul. Logos itu ilmu. Nah, di dalam biologi apa aja, terus kemudian di fisika apa aja, kimia. Nah itu di glosarium carinya. Paduan itulah ya yang kamu selalu. Itu minimal ya. Oh bisa ini ya, bisa lebih ya dengan yang lainnya juga ya. Lebih banyak. Iya sih ya. Iya, karena pasti aku akan baca buku yang lainnya, katakanlah buku-buku referensi, jurnal, terus juga satu lagi kamus bahasa asing. Untuk menemukan yang kalimat-kalimat ini ya, asing ya. Iya, bahasa Inggris, apa itu saya buka di laptop itu pasti banyak banget web yang aku buka. Ada tab-tab-tab-tabnya ya. Terutama yang berkenaan dengan bahasa. Kalau bahasa Inggris itu aku biasanya pakai Oxford, terus Merriam-Webster,
terus Cambridge. 3 kamus 3. aku buka. Oke. Ini Inggris Raya ya, Inggris bukan Amerika ya, Bukan, Britain. Britain ya. Di 3 kamus ini yang menarik itu adalah kalau aku baca kamus itu ya nggak cuman mencari arti sih, Bukan terjemahannya aja. tetapi ya kan kalau kamus bahasa Inggris terjemahannya tetap Iya. bahasa Inggris Iya, ya, iya. maknanya tetap bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya. Nah, aku tuh kadangkala kepo. Pengertiannya apa sih gitu ya. Jadi kapan kata ini mulai digunakan? Oh, kamu sampai menelusuri sejauh Iya. itu? Ha-ha. Oke. Dalam bahasa Indonesia pun begitu. Ha-ha. Kan di kamus bahasa Indonesia yang versi online ya, Iya. itu ada tuh Kata ini. etimologinya. Oh, kata ini itu berasal dari bahasa Sanskerta misalnya. Bahasa Sanskertanya ini bentuknya. Terus saya cari, oke, Dari kapan sih penggunaan kata ini? Kalau di kamus bahasa Indonesia nggak sampai ke situ. Oke. Kalau di Oxford dan lain sebagainya itu Ada. di bahasa Inggris ada. Terus ada nggak ya di bahasa Inggris itu kata ini digunakan nggak ya? Aku sampai segitu. Padanannya gitu di Inggrisnya. Terus kadang-kala aku kalau misalkan penasaran karena bahasa Inggris itu kan ada kaitannya dengan bahasa Jerman ya, Germanic gitu ya. Nah, Anglo-Saxon itu. Iya. Nah, aku akan mencari ke bahasa Jerman juga. Oh, sampai segitunya. Oke. Iya. Iya, karena Iya. bahasa Eropa banyak dipengaruhi juga oleh bahasa Sanskerta. Ah iya ya. Iya. Gitu. Tapi Sanskerta itu sebenarnya dari mana sih Kang? Dari kita Jawa di sini atau dari India atau dari mana? Kalau soal dari mana itu memang sampai hari ini kan memang debatable ya. Artinya ada sebagian peneliti yang mengatakan bahwa itu dari India, tetapi ada juga yang sebagian ya ini kan soal klaim ya. Ya, iya sih ya. Lagi-lagi soal klaim. Tapi kalau aku sih ya silakan aja deh ini Boleh-boleh buat aja hiburan ya. gitu Cuman kalau buat aku menghibur diri ya, ya bahasa Dari Sanskerta sinilah. dari sinilah gitu. Iya, kan kita emang orang sini ya. Karena gini, teorinya gini, Iya. kalau memang itu bahasa asli dari negara tersebut ya, biasanya dia akan bertahan lama dan masih digunakan sampai hari ini. Saat ini. Ya. Dan biasanya akan langgeng ya. Pelestarian bahasa asli itu ya, bahasa-bahasa tua itu Iya. Bahasa akan ibu. akan diselipkan ke dalam bahasa-bahasa sekarang dengan bentuk yang sekarang. Bahasa dipadankan, Sanskerta ya. itu banyak banget dipakai dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Masih. Melayu gitu. Misalkan Pancasila itu bahasa Sanskerta, Eka, Tunggal, apalagi Dwi, Dua, Tri, 3. Tiga itu ya Ya. bahasa Sanskerta. Panca. Kalau bahasa Sapta. catur, sapta itu okta ya kan? Okta itu kan 8. 8, ya. Tapi kenapa Oktober jadi bulan 10 ke-10? ya. Oh, ada penambahan di Juni-Juli Iya. ya. Benar. Terus Nova. November. Nova itu dari Nawa. 9. Kalau bahasa Sanskertanya tuh pakai V, tapi V dalam bahasa W. Sanskerta itu antara V dan V. V tebal. Va. Gitu. Ya, V tebal ya. Iya, V Kayak tebal. di India sama gitu. Nava. Iya. Nava. Nawa itu 9. Dasa itu 10. 10 Desember itu Dasa. Harusnya 10 ya. Jadi 12 ya. Iya. Iya, kayak Kan Bahrain ya. Ada Juni, Juli. Ya tambahan kan? itu ya, Belum Julius lagi ya. April itu menggantikan nama yang lama, Maret itu juga. Januari itu. Iya ya. Iya ya, kayak Baru sadar kan? Ya, kayak nggak pas aja ya. Pemakaiannya kayak nggak pas ya. Itu dia. Dirombak-rombak ya. Ya begitulah ya. Ya begitulah menangnya para penguasa. Nah, ada hak di situ. Prerogatif gitu ya. Ya udahlah ya. Kita ya hanya bisa ini aja. Saya bisa ya Menikmati. tahu aja deh. Ya udahlah ya. Kita Kita apa nih? lagi nih? Rehat dulu sejenak deh kayaknya. Kita Ya. butuh istirahat. Ngopi-ngopi dulu deh. Ngomong-ngomong soal Kopi. bukan Bukan. Khalil Gibran. Khalil Gibran. Khalil Gibran itu banyak banget puisi-puisinya. Puisi liris ya kalau Khalil Gibran itu ya. Itu yang Puisi liris apaan? puisi liris itu puisi yang prosa liris. Prosa liris itu prosa yang dibentuk seperti puisi. Kayak lagu. Bukan. Itu gaya tuturnya prosa, tapi kata-katanya itu puitis banget. Itu prosa liris. Namanya prosa liris. Khalil Gibran lebih ke situ ya. Ya tradisi sastra Arab kan memang syair itu, ya kan. Sekalipun kan ada narasi itu kan, narasi apa bahasa Arabnya narasi? Apa maksudnya?
yang prosa itu? Aduh, saya kurang paham kalau itu ya. Pokoknya Nanti ada deh. deh. Aku masih ingat tuh Gus Haidar pernah ngomong ada 2 bentuk yang paling utama. Apa itu syair sama satunya lagi apa itu aku lupa. Nah, yang prosa itu tetap bentuk-bentuknya mirip dengan apa ya, kata-katanya itu bersyair. Iya. Makanya tradisi sastra Arab itu kecenderungannya menjadi prosa liris. Nah, kayak yang ditulis Khalil sama Gibran. Dominan itu ya. Karya-karya Khalil Gibran itu sampai saking Ahmad Dhani itu Ngefan banget ngefan banget sama Khalil Gibran, ditulis lah di lirik dalam lagunya. salah satu album ya. Jadi di satu album kayaknya. Iya. Roman Picisan kalau tidak salah. Yang Di apa album. sih? Kan ada gambarnya sayap patah. Elang. Udah once deh kayaknya itu tuh. Oh, masih enggak, belum. Masih Ari. Ari Lasso. Bukannya udah once? Bukan. Sayap patah itu bukannya once ya? Bukan. Itu kan masih ada elang lagu. Nah, ini tanganku. Oh iya. Masih Ari. Nah, itu Iya, ada iya. nggak sih di sini? Ada, tapi kan tahunnya beda. Oh, tahunnya beda ya. Tahunnya udah beda. Nah, ini aku mau munculin yang satu. Yang ini, yang Dewi ya. Dewi. Yang Rahman boleh. Picisan. Oke deh, kita dengerin dulu ya. Yuk, jangan di mana-mana ya. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Radio Kota Kota Batik, Batik, News Interaktif Solutif. Ini lagu kenapa sih? Ya kan kamu belum pencet. Oh, belum ya? Iya, pencet dulu Oke. dong.